Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, semangat hari ini. Semangat. Nah, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ya, semuanya berada dalam keadaan sehat. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa, untuk mengawali pembelajaran, maka kita melakukan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Cuma untuk yang beragama Muslim akan dipimpin oleh Ajrean. Silakan. Sudah lengkap. Oke, baik, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Sudah siap? Sudah siap. Pembelajaran kita coding kecerdasan artifisial hari ini kita lanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu hari ini adalah untuk kreasi konten. Prompt sudah tahu? Iya, sudah dijelaskan ya. Di prompt itu apa? Ya, ingat lagi, prompt apa? Untuk mencari sesuatu yang diinginkan. Diinginkan. Cuma sama dengan Haji. Mencari sesuatu yang diinginkan di mana? Ada Google saja? Kita YouTube. Oke, good. Ya, berangkat. Nah. Oke, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Melakukan analisis dan evaluasi literasi. Ini apa? Literasi. Dari tujuan pembelajaran ini ada yang baru? Ada. Literasi prom. Produk Konten. Produknya apa gitu ya? Oke, jadi nanti akan kamu kenali apa itu literasi prom. Berdasarkan pembahasan yang akan Ibu sampaikan. Oke. Sebelumnya kamu sudah melakukan pemberian prompt ke aplikasi atau perangkat kecerdasan artifisial yang kamu kuasai. Ya, sudah pernah kamu masukkan prompt. Apakah prompt yang kamu gunakan itu kamu rasa sudah efektif? Belum. Sudah sesuai dengan ekspektasi apa yang kamu inginkan? Belum. Kalau belum, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan dilakukan kira-kira? Apa yang akan dilakukan? Memperbaiki, kata Iqmal. Ada yang lain? Enggak. Kalau sudah diperbaiki, sudah dapat hasilnya, prompt-nya, kira-kira udah dapat hasilnya, hasil dari pencarian kamu, apa yang akan kamu lakukan lagi? Analisis. Ya, dianalisis hasilnya. Apakah dia sudah benar sesuai dengan teori atau belum? Itu mungkin ya, mungkin yang akan dilakukan. Oke, apa lagi yang dilakukan? Menyimpulkan. Ada lagi? Tidak. Oke, nah untuk menjawab pertanyaan kamu tadi, ya apa yang akan dilakukan kalau prompt yang kamu berikan belum memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan kamu, maka kita lakukan kegiatan pembelajaran berikut ini. Oke, artifisial generatif ya, berfokus pada pembuatan konten baru. Bisa berupa teks, gambar, video, musik ya, dengan menggunakan pembelajaran deep learning. Lanjut. Beberapa layanan KA yang sudah kamu kuasai juga ya, ada yang namanya udah familiar? Gemini, Grok,
Metai-ai? Perplexity? Belum. Ini juga banyak ya. Ini menghasilkan dialog dan teks naratif. Jadi tidak hanya ChatGPT dan Gemini serta Metai-ai, tapi banyak yang lainnya. Kemudian juga ada namanya generatif itu ada DLA atau pembuatan gambar. Bisa ilustrasi untuk buku, cover buku, apalagi komik mungkin gitu ya. Atau gambar yang menguatkan teks, sebuah teks, itu juga bisa menggunakan aplikasi KA ini. Kemudian ada musik LM atau untuk pembuatan musik. Apa selain musik LM? Kemarin ada Pak generatif yang membuat musik, apa namanya? Atau lagu? Lupa. Suno ya. Suno ya. Jadi bisa kamu gunakan. Nah, bisa kamu jadi pembuat musik dengan tetap ada pertimbangan lainnya. Kemudian yang keempat, pembuatan video dan animasi. Nah, ternyata bisa ya membuat animasi kalau kamu serius dalam mempelajari dunia multimedia. Silahkan. Itu beberapa layanan KA. Lanjut kita ke prom. Kemarin sudah mencoba membuat prom? Sudah. Dan hasilnya katanya tadi ada yang belum sesuai dengan harapan. Kenapa? Kenapa kira-kira belum sesuai harapan? Tentu ada yang belum kamu aplikasikan, ya, yang belum kamu aplikasikan atau promnya belum detail sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Nah, ini fungsi prom sudah dijelaskan juga kemarin. Sekarang Ibu ingin ke sini aja. Unsur-unsur prom yang efektif, ya. Unsur prom yang efektif. Ada instruksinya, jelas gitu ya. Contohnya, jelaskan hukum Newton secara sederhana. Ya, tidak jelaskan secara sederhana aja. Atau jelaskan hukum Newton saja. Ya, nah itu belum pas. Jadi ada instruksinya, ngapain? Suruh ngapain dia? Suruh jelaskan, gitu ya. Kemudian ada konteksnya. Konteksnya apa? Nah, sebagai guru fisika, input. Kalau kamu butuh data atau input, masukkan di kalimat prom kamu. Ya, masukkan di kalimat promnya. Buatkan analisis data penggunaan energi fosil pada kuartal 3 tahun 2024. Sertakan tabel datanya, gitu ya. Nah, jadi jelaskan detailnya. Yang keempat, ada contoh example-nya. Boleh kamu buatkan contoh dulu ke KA-nya, ya, masukkan di ChatGPT-nya. Contohnya ini. Nah, tolong buatkan saya dialog seperti itu, gitu ya. Mungkin bahasa Inggris susah menerangkannya, gitu ya. Kamu buat contoh dialog yang dikasih tugasnya, kemudian perintahkan ke KA-nya buat dialog seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, parameter teknis atau batasannya berapa? Ini ya contohnya, maksimal 200 kata. Ya, jadi harus jelas kalimat promnya. Dan yang keenam, format outputnya juga harus jelas. Boleh minta dalam bentuk formatnya Microsoft Word. Boleh minta dalam bentuk formatnya tabel. Boleh minta lagi dalam bentuk PowerPoint mungkin. Ya, atau dalam bentuk gambar sesuai dengan kebutuhan kamu, ya. Buatkan format outputnya. Ya, jelas ya. Kemudian lanjut. Yang ketujuh, ada nada dan gaya. Gunakan ini. Kalau susah, kamu menerimanya dalam bahasa ilmiah, bisa kamu buatkan di sana. Gunakan bahasa santai untuk remaja. Mungkin bahasa kekinian, gitu ya. Selipkan kata-kata kekinian. Apa contohnya? Gamon, gitu ya. Itu gamon. Itu dilambangkan di sana, gitu ya. Boleh di sana. Oke, nomor 8. Ada batasannya. Batasannya contohnya ini. Nah, ini pada nyambung ya. Karena ini mungkin nanti terlalu ilmiah, maka hindari istilah-istilah yang terlalu teknis, berat, gitu kan. Nah, jadi kurangi. Kemudian yang ke-9, ini kemarin ada role play.
Ya, bisa kamu meminta peran. Kamu perankan si KA tadi sebagai murid. Ya, perankan KA tadi sebagai murid, gitu ya. Minta dia sebagai murid, tolong buatkan tentang cerita pendek kehidupan remaja. Boleh lebih detail lagi nih, cerita pendeknya berapa kata, gitu ya. Tambahkan di sini, ya. Tambahkan. Kemudian selipkan juga kata-kata yang kekinian, boleh ditambahkan di sini. Ya, jadi semakin lengkap prom yang kamu buat, nanti akan semakin hasilnya gimana? Bagus. Semakin bagus. Lanjut, yang ke-10 baru nanti kamu lakukan penyempurnaan. Ya, keluar. Ini kan prom 1, keluar hasilnya. Oh kurang, ada yang kurang belum menyatakan ini, kamu tambahkan. Itu kan? Nah, itu yang akan dilakukan nanti. Jadi ada berapa unsur-unsur prom yang efektif? 10. Ada 10. Apakah ke 10-10-nya dipakai? Ya. Iya. Dan bisa juga tidak. Tergantung kebutuhan atau tergantung dengan apa yang ingin kamu peroleh dari KA itu. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini di samping tadi ada unsur membentuk prom yang efektif. Ini juga untuk menyusun prom itu yang pertama harus jelas. Ya, tidak bertele-tele katanya. Ya, jelas, bahasanya lugas dan tidak ambigu, tidak berisi kalimat ganda. Gitu ya. Yang kedua ada spesifik gitu ya. Apa? Biar outputnya nanti lebih terarah. Kemudian yang ketiga ada konteksnya, ada audiensnya, ada ada kontennya, dan ada latar belakang masalahnya. Kemudian yang keempat juga bisa kamu tambahkan kreativitas dan kebebasan berekspresi. Bisa muncul ide baru, gitu ya. Nah, apalagi nanti kan pembelajaran di fisika contohnya ada nanti judulnya energi alternatif. Nah, buat di sana ditambahkan di promnya, bisa ide baru apa yang cocok, gitu ya, untuk energi alternatif dari yang sudah ada. Ya. Nah, sekarang ada lagi yang dihebohkan oleh dunia gitu kan tentang energi alternatif yang ada di Indonesia. Kira-kira apa? Nah, ini bisa ditambahkan di sini, gitu ya. Jadi untuk penyusun prom, nah, ini ada 4 hal pentingnya. Harus jelas, harus spesifik, harus ada konteksnya, dan memunculkan kreativitas. Oke, lanjut. Nah, ini apa ini? Contoh hilang nih pengantar. Oke, kita lihat ini ada tutup ya. Strategi penyusunan prom. Ya, yang akan kita pelajari khususnya di session ini ada 2. Ada zero prompting atau bahasanya langsung. Apa katanya? Ya. Contohnya? Tanpa contoh tambahan, hanya meminta ini saja. Sudah biasa kita lakukan yang ini? Ya, sudah biasa kita melakukan zero shot prompting, ya, memberikan prompt secara langsung. Lanjut, yang kedua adalah tekniknya few shot prompting atau dengan memberikan contoh. Melibatkan pemberian beberapa contoh, biasanya 2-5 contoh yang menunjukkan format atau gaya output yang diinginkan. Nah, ini contohnya. Tuliskan pantun nasihat 4 bait. Nah, seperti contoh berikut. Nah, kamu tuliskan dulu contohnya. Gitu ya. Nah, tuliskan contohnya. Contoh 1, contoh 2-nya. Nah, sudah kamu tuliskan contoh pantun yang ada, baru kamu minta dia sekarang
buat pantun dengan tema yang sama. Baru muncul ya. Nah, kamu pilihlah hasilnya mana yang sesuai. Kalau belum sesuai, maka lakukan langkah berikutnya. Oke, paham dengan strategi penyusunan prompt? Oke, ada berapa? 10. Strategi penyusunan prompt ada berapa? 1. Langsung. Ya, langsung atau disebut istilah aslinya zero shot prompting dan dengan contoh. Apa? Istilah aslinya? Oke, few shot prompting. Paham bedanya keduanya? Oke, mana yang akan kamu gunakan? 1 atau 2? Satu. Dua-duanya. Oke, bagus. Boleh ya. Lanjut. Nah, ini langkah yang kedua. Setelah kita tadi membuat prompt, gitu ya, membuat prompt dengan ada tadi unsurnya, ada tadi penyusunan promptnya, ada 4 ya, kejelasan, spesifik, konteks, dan kreativitas. Kemudian yang ke bagian prompt yang ketiga adalah tadi strategi, ada 2. Nah, sekarang kalau sudah kita terapkan semua itu, tapi hasilnya belum maksimal, tapi hasilnya udah keluar gitu ya, ada hasil yang keluar, maka kita lakukan dulu Analisis dan evaluasi. sudah kita terapkan promnya tadi, keluar hasilnya, maka lakukan dulu ini. Nah, bagaimana cara menganalisis dan mengevaluasi outputnya? Nih, ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, verifikasi akurasinya. Dengan cara apa? Membandingkan dengan sumber-sumber yang terpercaya. Apa sumber yang terpercaya? Apa sumber yang terpercaya? Ini sumber terpercaya? Ya. Salah satunya. Ya, ini salah satunya. Kemudian apa lagi? Google. Ya, apa lagi? Koran. Nah, banyak yang lainnya, artikel ilmiah gitu ya. Nah, itu juga bisa. Dan kemudian ini B, menggunakan mesin pencari itu yang disebut oleh Andri tadi dengan Google. Yang C, mengidentifikasi potensi kesalahan. Yang D, melakukan pemeriksaan silang dengan pertanyaan lanjutan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, penilaian relevansi. Nah, ini langkah-langkahnya. Relevan nggak prompt dengan hasilnya, dengan cakupan jawabannya, ya, dan cocok atau belum permintaan dengan output yang dihasilkan, ya. Nah, kemudian yang ketiga dengan mengukur kreativitas. Sudah ada belum kebaruan ide di sana? Kalau belum, maka kamu minta lagi sama si KA-nya nanti, gitu ya. Nah, kalau belum berarti harus ada langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Yang keempat, yang terakhir, langkah untuk melakukan proses analisis adalah mengidentifikasi bias dan ketidaksesuaian. Ya, contoh mungkin contohnya kalau kamu cari di ChatGPT yang tidak sesuai ada? Ya, bisa dicari misalnya ciri-ciri dari monyet, gitu ya. Apakah sesuai ciri-ciri monyet yang dihasilkan di ChatGPT dengan yang data yang kamu peroleh di buku sumber? Kalau berbeda berarti ada ketidaksesuaian, gitu ya. Maka akan dilakukan proses yang berikutnya. Apa proses berikutnya? Ini dia. Nah, ini dia namanya yang ditanya tadi, iterasi baru kata yang kamu temui hari ini. Iterasi dan revisi. Apa iterasi? Tujuan melakukan iterasi? Terus? 3. Kalau terlalu banyak hasilnya juga nanti membuat kamu pusing, ya, nggak sesuai responnya, nggak sesuai outputnya, gitu ya. Nah, jadi kamu lakukan setelah kamu analisis tadi hasil yang pertama. Jadi setelah tadi prompt menghasilkan output
sesuai atau tidak sesuai, kamu lakukan analisis. Kemudian kamu evaluasi, baru kamu lakukan apa langkahnya? Iterasi, perbaiki atau sempurnakan prom yang kamu buat. Ya. Nah, jadi nanti langkahnya jelas nih untuk kita prakteknya langsung. Tadi ada prom awal, kemudian kamu analisis, evaluasi. Kalau belum sesuai, maka kamu lakukan yang namanya iterasi. Perbaiki prom kamu sampai nanti kamu mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, nih untuk melakukan iterasi, ini langkah per langkahnya, ya. Langkah per langkahnya ada. Mulai kamu lakukan prom sederhana, uji dan analisis serta evaluasi. Kemudian kalau belum cocok, maka lakukan langkah yang ketiga. Ya, lakukan langkah yang ketiga. Kemudian iterasi inkremental, gunakan praktik desain, uji ulang, baru terakhir kalau sudah pas dokumentasi hasilnya. Gitu ya. Jadi langkah kamu mulai dari awal prom awal sampai prom akhir, sampai prom akhir sampai hasil jadi didokumentasikan. Ya, lanjut. Oke, jadi itu tadi materi kita sebelum kamu masuk membuat rekayasa prom untuk kreasi konten. Ya, kontennya apa saja nanti yang akan dibuat kira-kira? Satu, ada yang dalam bentuk pendidikan. Ya, pendidikan. Apakah itu poster atau dalam bentuk artikel atau infografis, boleh. Kemudian yang kedua temanya apa? Ekonomi, ya. Boleh kamu memasarkan produk, misalnya onde-onde, supaya bisa go internasional. Onde-onde ini gimana cara memasarkan produknya? Ya, apa yang harus dibuat kreasinya, gitu ya? Apakah kemasannya diperbaiki? Apakah tampilannya? Atau apanya? Nah, itu coba nanti cari di kecerdasan artifisial di perangkat KA-nya. Kemudian ada lagi temanya apa? Kesehatan. Ya, kalau kesehatan yang umum apa biasanya? Mungkin manfaat hidup cepat, contoh gitu ya. Nah, sesuai dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Manfaat tidur cepat. Nah, kesehatannya apa? Buat sana. Nah, ya dibuat posternya kah, infografisnya kah, atau komik gitu ya, boleh. Ya, kalau yang punya sudah mulai mengancang-ancang di rumah menggunakan KA untuk membuat komik, nah silakan. Ya, tapi yang hari ini Ibu minta dalam bentuk sesuai dengan kelompok masing-masing nantinya. Oke, lanjut. Kemudian nanti ada lagi temanya apa? Seni ya, seni. Bisa buat musik, bisa buat lagu gitu ya. Nah, itu temanya. Silahkan dipilih nanti mana yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Alatnya yang digunakan Gemini gitu ya. Gemini. Apa kira-kira? Mungkin gini. Tuliskan artikel tentang apa yang sekarang lagi hit futsal gitu ya. Banyak ya, banyak hasilnya. Setelah dibaca ternyata saya lupa tugas ini adanya berkaitan dengan tugas fisika. Nah, kita lagi kalau artikel tentu ada katanya ya, batasannya misal gitu ya. Semuanya ada Pak. Nah ini udah ada fisikanya di sini. Sudah ya, ada hukum kedua Newton, ada lagi momentum dan penjelasannya. Sudah cukup rasanya? Sudah. Kalau sudah cukup, maka
Hasilnya sudah selesai. Ini from awal. Ini from awalnya. Ya, ini from awalnya tidak sesuai, maka kamu lakukan anak blok. Ulang. Ini from awalnya. Ini from awal. Kemudian dianalisis hasilnya. Ya, Jihan. Dianalisis hasilnya, terus lakukan iterasi. Ya. Kemudian analisis lagi hasilnya. Kalau belum sesuai lagi, iterasi lagi sampai kamu dapatkan hasil yang pas. Ya, paham? Paham tugasnya? Paham kegiatan yang akan dilakukan di kelompok? Nah, nanti hasilnya kamu upload ke sini. Ya. Kelompoknya pada pertemuan yang lalu juga sudah Ibu sampaikan mengenai kelompok. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, untuk pembelajaran selanjutnya pelaksanaan materi. Ada pertanyaan materinya? Pas ya? Pas. Apa langkah yang akan kamu lakukan? Buat sederhananya dulu, kemudian analisis apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Kemudian baru iterasi promnya, ya, atau diperbaiki. Kemudian baru terakhir, kalau sudah dapat hasilnya, catat prom akhirnya. Ya. Kemudian hasilnya yang kamu dapat dari KA tadi bisa berupa gambar, musik, dan sebagainya. Kamu uploadkan ke Google Classroom, ya, ke Google Classroom. Sudah ada di sana, ya, tempat upload tugasnya. Oke, siap untuk bekerja kelompok? Siap. Oke, silakan duduk berkelompok masing-masing. Tiga ini ya. Tiga cuma ini ya. Kita. Berkelompok beda sendiri-sendiri. Berkelompok. Bu, benar, Bu. 10, 30. Kita sudah selesai. Jangan main yang lain, kalau enggak nilai kelompok Ibu kurangi. Pilih salah satu ya, mau dari yang seperti ini pilih salah satu. Promnya mana? Nah, prom itu yang mana? Tarik. Udah sesuai belum hasilnya nanti? Ini kan pertanyaan. Apakah sudah sesuai? Siang, Bu. Siang. Ibu. Yang mana? Seperti pendidikan, Bu. Poster yang kurung lah. Poster pendidikan. Ibu videonya Iya. ini contoh promo kita Masa depan. bicara di ini, Bu. Dikatakan, Bu. Kamu namakan sama nomor 1 baca perintahnya apa? Ini kamu tulis Kamu tulis promnya. Tuliskan prom kamu. Mana promnya? Prom yang kamu tulis, yang prom yang kamu kasih ke dia apa? Mana prom yang kamu kasih ke dia?
Bintang yang kamu kasih ke Kak Aini mana? Ini, Bu. Bukan kasihnya dia ya. Yang kamu kasih ke dia yang tadi. Berarti dari sekolah Ya, yang ini. Ibu Yang ini saya Saya ini ada iya dikit lagi nih. Bapak, berapa? kalau nasi gimana, Bu? Dalam pelajaran seni minimal 200 warisan budaya dan seni tradisional Riau. Pacu jalur adalah oke. Menurut kelompok ini sudah sesuai dengan pembelajaran di mana pacu jalur itu merupakan hubungannya dengan seni adalah tradisi. seni apa? Seni apa nih? Seni itu kan ada tiga dampak, seni budaya, seni tari, seni rupa, gitu kan? Seni musik, seni budaya, seni apa? Seni budaya itu seni tari, seni musik, seni rupa, sudah tari, musik, rupa. Nah, pada lupa kan? Nah, jadi ada dia jelasin di sana. Lupa katanya. Terus, oh iya. Terus, orang ingin tahu tentang perjalanan itu apa? Tuh, bagaimana pelaksanaan pacu jalur itu udah ada dijelaskan di artikel yang kamu rekomendasi dari rekomendasinya Dana. Dua. udah kamu ingin artikelnya dia tidak perlu literasi. Mau cek atas apanya? Jadi Apa itunya? ini kan disuruh kan ya. Apa apanya? Permintaan kamu apa? Bagaimana teknologi dapat membantu menciptakan kegiatan yang lebih inklusif bagi siswa dengan latar belakang kemampuan yang berbeda-beda. Ini siswanya siswa mana? Seluruh siswa SMP, SMA, SD. Nah, ya boleh dikatakan lagi. Ya, Belum sesuai maka harus melakukan itu udah nih, udah selesai. Baru pendidikan, baru Itu nggak pendidikan? pendidikan. Pesan apa? iya itu nyari dah. Oh diulang. Tuliskan ya. Terpencet ya kemarin. Lo kan peraturan cari. Udah. Buat dengan doi Menyalin rekomendasi dalam kontrol channel ini kan. Jadi rekomendasi it's done Lama muternya, Pak. Dia makin
Tetap doa. Bala jawab. Iya. Poster katanya ada poster. Katanya di hasilnya poster. Posternya ada nggak? Mana? Poster gambar. Belum. Jadi apa yang kamu lakukan? Nah, biasanya poster kamu temukan biasanya di mana? Buat poster. Di mana aplikasi KA ini? Di Canva, Bu. Ya, di Canva. Di Canva. Caranya, Bu? Apa Canva? Gambar. Ditambah, Bu. Ibu ditambah, Bu. Oh, ini bikin poster, Bu. Ini bikin poster pendidikan. Lalu dipindahkan ke Canva. Poster pendidikan. Terus Tentang apa lagi? pendidikan, Pak. Pendidikan mana itu? Mana yang lebih? Ini, mana ini? Nanya aja. Gimana? Kesepakatan bersama ya. Ini. Sesuaikan. Mana yang bisa? Mana perlu diganti? Itu aja. Yakin? Kuat puasa. Saling lautan, berbagi kehidupan, pakai lautan, Itu cara mengetiknya salah. Salin. Kami tahu cukup. Ya. Sudah dikirim hasil presentasi kelompoknya? Oke, sudah terlihat salah satu kelompok ya. Mereka membuat konten kreasinya ya berdasarkan prompt yang mereka buat di KA generatifnya. Oke, ada kelompok yang mau tampil duluan? Oke, bagus kelompok 6. Kelompok 6 mau tampil duluan. Karena kebetulan ada kelompok 6 yang mau buka duluan, ya silakan. Silakan anggota kelompok 6 ke depan seluruhnya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tulisan rekayasa prompt untuk kreasi konten. 1. Tuliskan prompt untuk menghasilkan proyek konten kreatif berbasis KA yang siap digunakan. Kami memilih membuat dari bidang seni. Kami membuat prompt yaitu
tentang suatu jalur dalam pelajaran seni minimal 200 kata. 2. Apakah hasilnya sudah sesuai dengan yang kamu harapkan? Belum sesuai. Jika jawaban kamu belum, apa yang harus kamu lakukan? Mengulang prom sampai jawaban artikelnya sesuai. 3. Tuliskan secara detail prom perbaikannya. Artikel tentang pacu jalur dalam pelajaran seni tingkat SMA dan cara atraksi pacu jalur. 4. Berapa kali kamu melakukan interaksi prom sampai mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan? 2 kali. 5. Tuliskan prom akhir yang kamu berikan itu tak ada naratif. Bagaimana cara atraksi pacu jalur? Yang utama yang kamu hadapi dalam membuat prom yang efektif. Memikirkan kata-kata yang sesuai dan jelas, Bu. 2. Jelaskan mengapa kejelasan dan spesifitas yang penting dalam rekayasa prom. Karena keduanya berperan besar dalam menentukan kualitas, toleransi, dan efektivitas yang dihasilkan oleh model ChatGPT. 3. Berikan contoh perbedaan antara prom yang jelas dan prom yang ambigu. Prom yang ambigu. Tuliskan artikel tentang pacu jalur dalam pelajaran seni minimal 200 kata. Prom yang jelas. Tuliskan artikel tentang pacu jalur serta atraksinya dalam pelajaran seni tingkat SMA minimal 200 kata. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada yang bertanya, ya. Oke, terima kasih. Kami akhiri Itu dengan hasilnya. itu hasilnya. Itu hasil dari prom. Kami ya, itulah kira-kira. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan hasil dari diskusi kelompok mereka, ya, di mana mereka mengambil kontennya apa? Kontennya apa kira-kira ini? Pacu jalurnya menghubungkannya dengan pelajaran seni budaya. Di pendidikan itu? Iya, ada pendidikannya, ada juga seninya. Konten yang dihasilkannya berupa apa? Artikel. Ya. Ada beberapa kali dia melakukan literasi? Oke, 2 kali saja cukup menurut kelompok Iqmal gitu ya. Sehingga dia mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan kelompoknya. Oke, sekali lagi berikan aplaus untuk kelompok 6 dan kita semua. Ya, oke, selanjutnya Ibu minta yang berbeda. Yang berbeda poster mungkin. Ya, oke, kelompok Hilda. Kelompok 3 ya. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, tulislah prom untuk menghasilkan proyek konten kreatif berbasis KA yang tidak digunakan dalam situasi profesional nyata seperti pendidikan pasca pendidikan, ekonomi, iklan produk, makanan atau barang, seni, bisa buat musik atau lagu, kesehatan, himbauan atau slogan kesehatan, lingkungan, infografis, boleh juga artikel pengetahuan. Jawabannya, buatkan saya prom PT untuk menghasilkan proyek konten kreatif berbasis KA berupa poster pendidikan. 2. Apakah hasilnya sudah sesuai dengan yang kamu harapkan? Jika jawaban kamu belum, apa yang harus kamu lakukan? Jawabannya belum. Yang harus kami lakukan, memindahkan prom PT ke Canva. 3. Tulislah secara detail prom PT perbaikannya. Buatkan poster pendidikan. 4. Berapa kali kamu melakukan iterasi prom PT sampai mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan? 2 kali. 5. Tulislah prom PT akhir yang kamu berikan ke KA generatif. Buatkan poster pendidikan dalam bahasa Indonesia. Refleksi dan analisis. 1. Berdasarkan pengalaman menulis prom PT di atas, apa saja tantangan utama yang kamu hadapi dalam membuat prom PT yang efektif?
Hal ini sangat penting untuk menentukan seberapa baik AI memahami dan mengeksekusi perintah tersebut. Diberikan contoh perbedaan antara prompt PT yang jelas dan prompt PT yang ambigu. Prompt PT yang ambigu, tolong buat artikel tentang teknologi. Prompt PT yang jelas, tolong buat artikel 500 kata tentang dampak AI generatif dalam dunia pendidikan, ditunjukkan untuk pembaca umum dengan latar belakang dan teknik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Baiklah, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Ambil bentuk poster. Posternya temanya apa? Ya, kaitan dalam dunia pendidikan dengan seni, ya gitu? Oke, good. Apakah prompt yang awal tadi langsung di Canva kelompok 3? Tidak. Di mana dulu? Di ChatGPT. Makanya dipindahkan prompt yang dihasilkan oleh ChatGPT ke Canva. Begitu ya alurnya oleh kelompok 3. Oke, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kajian kami. Tugas 1, membuat prompt. Tuliskan prompt untuk menghasilkan proyek konten kreatif berbasis KA yang siap digunakan dalam situasi profesional nyata, seperti pendidikan, poster pendidikan, ekonomi, iklan produk makan atau barang, seni misal buat musik atau lagu, kesehatan, himbauan atau slogan kesehatan, lingkungan, isu, infografis. Boleh juga artikel pengetahuan. Kelompok kami membuat seni musik. Soalnya adalah buatkan saya sebuah lirik lagu pop yang bertema fantasi. Jadi kami mencari referensi dari KAZEI, lalu setelah itu copy referensi yang didapatkan dari sumber yang dipercaya. Setelah itu memasukkan lirik lagu ke dalam sumber AI. Tugas 2, analisis dan evaluasi prompt. Apakah hasilnya sudah sesuai dengan harapan? Jika jawaban kamu belum, apa yang harus kamu lakukan? Jawaban kami sudah, karena lagu yang kami ciptakan sudah cukup memuaskan. Tugas 3, literasi prompt. Tuliskan secara detail prompt perbaikannya. Kami melakukan pencarian gambar untuk latar dan mengubah sedikit lirik pada lagunya. Berapa kali kamu melakukan literasi prompt sampai mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan? Kami mengubah 3 kali perubahan untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Prompt akhir yang kamu berikan kepada pihak generatif adalah memasukkan mendaki. Nggak apa-apa dia baca di sana. Berdasarkan pengalaman menulis di konten atas, apa saja anak utama yang kamu hadapi dalam pembuatan dari efek Besti dan jelaskan mengapa berikan contoh perbedaan antara permen gelas dan permen habis. Masa tambah cukup kak, kami mau iya kan berapa yang mau aku belajar yang ibu kira kita kerja bu itu yang aku mau poster
Perbedaannya Beda tiga saja mah. Kita dua. Segitu dulu hasil dari pengamatan kami. Kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.月明かりの森を歩くつまずいた先に光る扉開けてと優しい声が導くよ不思議な世界へ水晶の洞窟で踊る妖精たちが手を振る涙も笑顔も魔法に変えて空へ昇る虹の階段星屑の翼広げて風に乗り雲を越えて君と出会った奇跡が今始まる物語のページ夢で見た星座が歌う永遠に続くメロディー手を取れば銀河の橋を渡ろう忘れないで明日は光る夜明けが来ても消えないで胸の奥に宿る光また会おうと約束した星のかけらを抱きしめて夢から覚めても星は歌い続ける君の名前呼ぶよ本当はの空でよくないな。それよくないだ。後に乗り雲を越えて。夜明けが来ても消えないで。胸の奥に宿る光。また会おうと約束した星のかけらを抱きしめて夢から覚めても星は歌い続ける君の名前呼ぶよドアの空でNah, itu lagunya dari kelompok menampilkan konten yang berbeda, yaitu berupa lagu, ya, lagu atau musik. Oke, baik, ya seni, ya seni, kontennya seni, temanya seni. Dia bisa membuat lagu. Oke, berikan aplaus kepada kelompok Audrey dan teman-teman.
sama kalau diberikan. Kelompok Rafli juga buat artikel. Ya, temanya rata-rata membuat tema pendidikan. Ada yang beda selain musik? Ada. Rata-rata pendidikan. Artikelnya 3 pendidikan, yang 2 lagi poster pendidikan. 1 masih. Oke? Baik, itulah pembelajaran. Ya, sudah bisa membuat prom. Ya, udah bisa. Sudah bisa membuat prom? Sudah. Oke. Sekarang ada pertanyaannya tadi 1 sampai 5. Bacanya bukan prom PT ya, tapi prom saja. Oke, ya. Nanti bagi yang masih membaca prom PT diganti membacanya prom. Oke, di bagian akhir sudah ada refleksi dan analisis. Tadi juga sudah dibacakan oleh temannya kelompok yang sudah tampil. Sekarang bagi yang belum tampil, Ibu ingin lihat, Ibu ingin tahu lagi tantangan apa yang kamu peroleh ketika membuat prom. Kelompok Akbar, tantangan apa ketika membuat prom Akbar? Akbar dan teman-teman, apa tantangannya ketika membuat prom? Banyak dan berasa jawaban di aplikasinya. Nah, kenapa tidak bisa mendapatkan jawaban kira-kira? Belum sempurna. Lihat kata-kata atau instruksinya belum sempurna. Oke, Ibu menurut kelompok Akbar, Rafli dan teman-teman harus mendetailkan. Oke, mohon disimak dulu. Belum ada yang mengerjakan yang lain, simak dulu. Kelompok Nadine dan teman-teman disimak dulu. Oke, menurut kelompok Rafli sulit untuk mendetailkannya, ya mendetailkan atau merinci kata-katanya. Sudah penuh di kepalanya, tapi ketika dituangkan tidak keluar. Itu menurut kelompok Rafli. Kelompok Fitri dan teman-teman, tantangannya apa? Tantangannya apa Bu? Susah Bu mindahin hasilnya ke classroom. Tantangan dalam membuat prom yang Ini efektif. enak ngerti dong. Ini yang jawab. Gimana nih? Ini tahu lah. Tantangannya tidak langsung mendapatkan hasil yang diinginkan atau yang diinginkan. Apa tantangannya? Tidak langsung mendapatkan hasil yang diinginkan. Intinya apa? Perlu lebih belajar lagi, lebih sering lagi latihan merangkai kata. Ya, terapkan pelajaran bahasa Indonesianya dalam kehidupan sehari-hari. Lebih rajin menulis mungkin, lebih rajin lagi menulis artikel gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, banyak yang bisa dilakukan. Oke, lanjut refleksi yang kedua. Rananta bacakan. Refleksi Rananta yang kedua. Sampai pamer, kita pamer kita ke gawang nih, kita kasih dua nih. Nomor 2. Ya. Menjelaskan. Iya. Mengapa kejelasan dan spesifitas penting dalam rekayasa prom? Karena sangat penting untuk memberikan wawasan yang cukup tinggi. Oke. Benar itu? Benar itu? Memberikan wawasan yang cukup tinggi? Benar. Bagi KA-nya gitu ya. Bagi KA-nya. Kalau nggak jelas, bagaimana hasil KA-nya? Tidak memuaskan. Makanya kejelasan dan spesifik itu penting. Ya, sama semuanya jawabannya, Audrey. Sama. Kejelasan dan spesifik itu penting supaya mendapatkan hasil yang dimaksudkan. Oke, lanjut yang ketiga. Kalau prom yang ambigu bagaimana? Kelompok Imelda. Kalau ambigu yang bagaimana? Oke, kalau yang jelasnya bagaimana?
Oke, ya. Atau bisa juga tuliskan artikel tentang pacu jalur. Itu aja yang ambigunya, gitu ya kan? Nah, pacu jalurnya apakah dijelaskan untuk apa? Itu juga kita sebutkan. Itulah yang disebut dengan prom yang jelas. Ya. Nah, jadi refleksi pribadi, diri sendiri. Refleksi diri sendiri lagi. Tuliskan. Tuliskan lagi di kamu ya, diri sendiri. Ini untuk ibu, tidak usah disampaikan ke orang lain, untuk ibu saja. Tuliskan di sini. Sudahkah kamu paham cara menuliskan prompt? Jawabannya saja. Sudahkah kamu paham cara menuliskan prompt? Jika belum, apa usaha yang akan kamu lakukan? Sudahkah kamu paham cara membuat atau menuliskan prompt? Jika belum, usaha apa yang akan kamu lakukan? Latihan. Asik dia. Perbanyak ininya gitu ya. Buat di sana saran dan perbaikannya untuk ibu. Sudah. Saran dan perbaikannya mungkin. Ya. Dabo. Kalau belum apa usaha? Dabo, ada siapa? Sudah. Dabo. Ini mana matamu? Duduk lagi. Duduk lagi. Sudah. Tapi belum. Nah, gitu ya. Ada yang sudah, tapi belum. Artinya apa itu? Oke. Ada yang bilang sudah. Ada yang bilang belum, gitu ya. Apa usahanya? Yang belum itu Kita gini sering mencoba. Oke, bagus. Sering mencoba. Ya. Oke, bagus. Terima kasih atas refleksi yang sudah kamu berikan. Jadi ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil di hari ini. Bagaimana cara membuat prompt yang efektif. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, gitu ya. Setelah tadi kamu membuat rekayasa prompt di dalam kelompok, maka untuk berikutnya membuat promptnya di mana? Nah, secara mandiri. Artinya untuk mengambil penilaian pribadi atau sama dengan asesmen sumatif materi tentang rekayasa prompt. Paham ya? Di pertemuan berikutnya kita akan melakukan penilaian pribadi atau sama dengan ulangan harian. Ya. Oke, siap? Ya. Oke, di pertemuan berikutnya seminggu dari sekarang. Di sini. Iya, di laptop. Ya, pakai perangkat KA atau aplikasi KA-nya yang kamu gunakan. Silakan nanti ulang-ulang di rumah. Atau kalau ada kesempatan kelabor ini, boleh kelabor ini kembali untuk melatih dirinya merekayasa prompt. Bisa dipahami pembelajaran kita hari ini? Bisa. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita sudahi dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang
banyak ininya gitu ya. Buat di sana saran dan perbaikannya untuk ibu. Udah. Saran dan perbaikannya mungkin. Ya. Udah, Bu. Kalau belum apa usaha? Ya Bu, ada siap Bu? Udah. Bu, udah, Bu. Ya, ya. Hah? Sedih, Bu. Ini mana matamu? Udah lagi. Duduk lagi. Sudah. Minta, Bu. Tapi belum. Nah, gitu ya. Ada yang sudah tapi belum. Artinya apa itu? Oke. Ada yang bilang sudah. Ada yang bilang belum gitu ya. Apa usahanya? Yang belum itu Kita gini hujan. sering mencoba. Oke, bagus. Sering mencoba. Ya. Oke, bagus. Terima kasih atas refleksi yang sudah kamu berikan. Jadi ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil di hari ini. Bagaimana cara membuat prom yang efektif. Setelah tadi kamu membuat rekayasa prom di dalam kelompok, maka untuk berikutnya membuat promnya di mana? Nah, secara mandiri. Artinya untuk mengambil penilaian pribadi atau sama dengan asesmen sumatif materi tentang rekayasa prom. Paham ya? Di pertemuan berikutnya kita akan melakukan penilaian pribadi atau sama dengan ulangan harian. Ya. Oke, siap? Ya. Oke, di pertemuan berikutnya seminggu dari sekarang. Di sini. Iya, di laptop. Ya, pakai perangkat KA atau aplikasi KA-nya yang kamu gunakan. Silakan nanti ulang-ulang di rumah. Atau kalau ada kesempatan kelabor ini, boleh kelabor ini kembali untuk melatih dirinya merekayasa prom. Bisa dipahami pembelajaran kita hari ini? Bisa. Pembelajaran kita hari ini, mari kita sudahi dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi Bu Siska. Selamat pagi, Bu Yes. Gimana nih kondisinya? Alhamdulillah sehat. Oke Bu Siska ya. Jadi pagi ini menjelang siang ya Bu Siska ya. Jadi kita sudah mengobservasi pembelajaran Bu Siska tentang rekayasa prom untuk kreasi konten. Nah setelah Bu Siska melakukan proses pembelajaran hari ini, bagaimana kira-kira perasaan yang Bu Siska rasakan setelah mengajar materi ini? Oke, alhamdulillah dari pembelajaran yang sudah dilakukan pada hari ini hasilnya sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu ya Bu ya. Mereka bisa merekayasa prom untuk membuat kreasi konten sehingga konten yang dihasilkan pun sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Oke, terima kasih Bu Siska. Nah kemudian untuk selanjutnya tadi Bu Siska kan sudah di awal memaparkan apa tujuan pembelajaran yang akan dituju untuk akhir pembelajaran ini. Nah dari tujuan pembelajaran itu apakah dirasa sudah terpenuhi semuanya atau masih ada yang dirasa belum tersampaikan atau terselesaikan? Oke,
Baik, terima kasih Mbak Yes atas pertanyaannya. Jadi tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4 gitu ya. Yang pertama mereka bisa membuat prom, kemudian bisa mereka menganalisis dan evaluasi prom yang sudah mereka buat, kemudian mengiterasi promnya, sehingga yang keempat muncullah produk konten yang mereka hasilkan dari prom tersebut. Nah, alhamdulillah keempat-empatnya sudah terlaksana dengan baik. Sangat memuaskan ya Bu Iya, Siska sangat ya. memuaskan. Jadi dirasa Bu Siska tujuannya sudah tercapai. Nah, kita masuk kepada bagian materi ya Bu Siska Iya. ya. Jadi tadi untuk pendahuluan sudah kita kupas tentang tujuan, selanjutnya kita tentang materi. Nah, materi yang Ibu sampaikan mengenai rekayasa prom untuk kreasi konten ini, apakah sudah sesuai rasanya dengan kompetensi yang diharapkan untuk murid kita? Oke. Jadi dalam membuat materi itu tentunya sebelumnya kita melihat latar belakang dari murid yang akan kita ajarkan mengenai pengetahuan mereka terlebih dahulu begitu ya. Jadi pada materi yang disampaikan tadi memang berisi konten-konten yang krusial gitu, yang penting bagi mereka untuk pembelajaran pada hari ini. Di antaranya itu bagaimana membuat prom yang efektif gitu. Jadi tadi dirasa materinya itu sesuai dengan kemampuan mereka, tingkat kesulitan dalam menghadapi materi hari ini gitu ya. Jadi saya rasa sudah sesuai dengan kondisi murid. Oke Bu Siska ya, jadi materi yang kita atau Bu Siska sampaikan pada bagian di inti tadi, kegiatan inti sudah sesuai dengan kompetensi yang diharapkan untuk dapat dikuasai oleh murid kita tadi. Kemudian apakah murid kita tadi sudah mampu menerapkan pembelajaran yang Bu Siska sampaikan teorinya tadi terhadap praktek yang sudah dilaksanakan? Oke, baik. Jadi berdasarkan hasil refleksi yang mereka lakukan secara mandiri dengan masing-masing mereka membuat refleksi, kita dapat hasilnya bahwasanya belum semua dari mereka yang bisa membuat rekayasa prom sesuai dengan tujuan pembelajaran pada hari ini, sehingga itu butuh bimbingan tambahan bagi mereka karena mereka sudah menyadari dirinya bahwasanya mereka belum paham dan belum bisa dalam membuat rekayasa prom. Oke, Ada beberapa, mungkin sekitar 30% kalau dihitung dari hasil refleksinya. Baik Bu Siska ya. Jadi dari praktek pengaplikasian dari teori yang disampaikan bisa diperkirakan 30% siswa kita yang belum bisa menerapkannya Bu Siska. Nah, tadi dari cerita kita dari mulai pendahuluan, kemudian inti, kira-kira gitu Bu Siska, masih ada enggak kekurangan atau kelebihan yang dirasa saat Bu Siska tadi melakukan proses pembelajaran. Nah, kalaupun ada kekurangan, apa tindak lanjut nantinya yang akan Bu Siska perbaiki atau ditambah? Oke, baik. Bicara tentang kekurangan dan kelebihan gitu ya, apa yang harus kita perbaiki, tentu yang pertama bersumber dari diri sendiri. Mungkin dari diri sendiri ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, contohnya penguasaan kelas gitu ya. Jadi dalam penguasaan kelas harus kelompok mana yang butuh bantuan, nah gitu kan. Nah, tentu harus lebih diintenskan yang kita membantu mereka dalam mensukseskan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kemudian juga dari segi muridnya sendiri juga mungkin kita harus lebih mengingatkan mereka untuk terus berlatih, untuk terus mengulang pelajaran yang sudah mereka dapatkan, sehingga akhirnya mereka mahir, fasih gitu ya dalam menggunakan rekayasa prom ini. Oke, baik sekali ya Bu Siska ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nampaknya nih Bu Siska. Nah, kira-kira dari pengamatan atau yang dirasa Bu Siska, kalau saya kan observer hanya mau mengamati, kira-kira apakah pembelajaran yang Bu Siska lakukan hari ini menyenangkan bagi siswa atau bagaimana? Oke, dari hasil pengamatan, kalau yang namanya menyenangkan itu kan dilihat dari ekspresi gitu ya. Nah, dari ekspresi yang mereka munculkan di wajahnya, apakah itu di wajah atau dari aktivitas mereka di dalam kelompok, nah itu terlihat mereka senang gitu ya, senang dengan pembelajaran yang dilakukan. Tidak banyak yang hanya duduk diam di dalam kelompoknya.
Oke Bu Siska, jadi dari observasi yang sudah saya lakukan, kemudian kita ada sedikit sharing ya, tanya jawab ya Bu Siska ya, mungkin dapat kita simpulkan bersama ya Bu Siska dari pembelajaran yang telah Bu Siska lakukan hari ini tentang materi rekayasa PROM untuk kreasi konten. Dirasa yang pertama tujuan sudah tercapai, kemudian materi yang Bu Siska sampaikan sudah sesuai dengan kompetensi yang kita harapkan kepada murid. Kemudian untuk murid sendiri apakah sudah bisa menerapkan teori ke praktek atau aplikasi dari KA tadi, sudah sama-sama kita lihat, sudah kita perkirakan ya posisi saya. Dari sekian banyak tentu tidak semua murid bisa menguasai langsung dalam satu kali pembelajaran. Jadi kita perhitungkan tadi 30% yang masih belum ya Bu Siska ya, bukan berarti tidak ya, masih belum bisa menguasai. Nah yang puncak dari pembelajaran kita tentu kita mengharapkan pembelajaran ini menyenangkan ya Bu Siska ya, dirasa sudah menyenangkan. Apakah kesimpulan yang bisa saya tarik itu sesuai kira-kira dengan pendapat Bu Siska? Ya, sudah sesuai lah ya. Oke ya Bu Siska ya. Jadi alhamdulillah saya pribadi sebagai observer mendapat tambahan atau pengayaan terhadap proses pembelajaran yang telah Bu Siska lakukan. Kemudian saya juga bisa mengamati bagaimana kondisi siswa dan gurunya. Nah, saya juga berterima kasih kepada Bu Siska, kita sudah sharing, saling berbagi. Mungkin itu saja Bu Siska ya, kita ada kegiatan masing-masing. Mungkin kita jumpa di lain hari ya Bu Siska ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.